few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Natalia Damayanti, Magister Psikologi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Pelanggaran Etika Bisnis pada Produksi dan Pemasaran PT Nabisco, kasus biskuit Oreo. Presentasi ini membahas bagaimana sebuah perusahaan besar dapat melakukan pelanggaran etika dalam proses produksi dan pemasaran yang berdampak langsung pada konsumen. Kasus ini penting karena menyangkut keselamatan konsumen, khususnya anak-anak yang menjadi target utama produk Oreo. Melalui materi ini, kita akan memahami latar belakang kasus, gambaran perusahaan melalui analisis SWOT, peluang dan ancaman yang dihadapi, serta kaitannya dengan etika bisnis. Selanjutnya, latar belakang kasus. Kasus ini bermula dari ditemukan kandungan melamin pada produk Oreo yang diproduksi di Cina. Melamin sendiri merupakan zat kimia yang biasanya digunakan untuk bahan plastik, pupuk, bahan industri lainnya. Zat ini tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama ginjal. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, melamin dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan berisiko fatal. Khususnya bagi anak-anak, masalah ini menjadi sorotan publik karena Oreo adalah produk makanan yang dikonsumsi secara luas. Target utamanya adalah anak-anak. Masyarakat menganggap produk ini aman karena berasal dari merek besar dan terkenal. Namun, dalam kasus ini, perusahaan diduga kurang melakukan pengawasan terhadap pemasok, lebih mengutamakan efisiensi biaya produksi dibandingkan keselamatan konsumen. Inilah yang menjadikan kasus ini sebagai contoh nyata pelanggaran etika bisnis dalam bidang produksi dan pemasaran. Selanjutnya, gambaran perusahaan SWOT. Untuk memahami posisi perusahaan, kita menggunakan analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Oreo merupakan merek global yang sangat dikenal memiliki pasar yang luas. Mulai dari anak-anak hingga keluarga. Jaringan distribusinya sangat kuat dan tersebar luas. Weakness atau kelemahan. Pengawasan terhadap pemasok masih lemah, kurangnya transparansi kepada publik. Reputasi perusahaan mudah terdampak ketika terjadi krisis. Kelemahan inilah yang menjadi celah terjadinya pelanggaran etika. Perusahaan besar seharusnya memiliki standar pengawasan yang ketat, karena kesalahan kecil dapat berdampak besar bagi masyarakat. Selanjutnya, peluang dan ancaman. Dari kasus ini, sebenarnya perusahaan memiliki beberapa peluang, opportunity atau peluang. Memulihkan citra merek melalui transparansi, meningkatkan standar kualitas produk, memberikan edukasi kepada konsumen tentang keamanan pangan. Namun, terdapat pula ancaman serius, yaitu threat atau ancaman. Turunnya penjualan akibat hilangnya kepercayaan konsumen, rusaknya reputasi perusahaan, munculnya tuntunan hukum, persaingan yang semakin ketat dari produk lain yang dianggap lebih aman. Jika perusahaan tidak bertindak secara etis, maka kerugian jangka panjang akan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat dari efisiensi biaya. Selanjutnya, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Tujuan etika bisnis antara lain meningkatkan kesadaran moral pelaku usaha, mencegah kerugian pihak lain, melindungi konsumen, menjadi batasan agar bisnis tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan. Dalam kasus Oreo, pelanggaran etika terjadi karena perusahaan tidak memastikan keamanan bahan baku, tidak mengutamakan keselamatan konsumen, kurang transparan terhadap publik. Padahal, bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari tanggung jawab moral terhadap konsumen dan lingkungan. Selanjutnya, prinsip etika yang relevan. Kejujuran, tidak menyembunyikan mutu produk, keadilan perlakuan yang adil bagi konsumen, tanggung jawab menjamin keamanan produk, saling menguntungkan, tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya, analisis 5W tambah 1H. What? Produk mengandung pelamin. Wo, PT Nabisco atau pemasok di Cina. Where? Proses produksi di Cina. When? Sekitar tahun 2008. Why? Mengurangi biaya produksi. How? Melamin dicampur dalam bahan baku susu. Selanjutnya, prinsip etika yang dilanggar. Kejujuran, tidak jujur tentang kandungan produk, tanggung jawab, lalai terhadap keamanan konsumen, keadilan, konsumen tidak mendapat produk aman, saling menguntungkan, hanya untung sepihak. Selanjutnya, solusi dan perbaikan, menarik semua produk tercemar, transparansi dan permintaan maaf publik, memperketat kontrol kualitas, pengawasan ketat pemasok, memberikan ganti rugi kepada korban. Selanjutnya, kesimpulan etika bisnis penting untuk kepercayaan dan keberlanjutan. Pelanggaran etika merugikan konsumen dan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.